Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saudara, banyak umat Tuhan yang tidak bisa beribadah pada pagi hari ini. Tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk kita memuji Tuhan. Kita mempergunakan waktu yang singkat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita naikkan pujian, kita menundukkan kepala dulu, kita mau berdoa. Mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Kau sudah membuka kami pagi-pagi. Kau sudah membuka kami di ibadah raya yang pertama. Sebelum kami menikmati perjamuan kudus, ambil alih ibadah yang akan dilaksanakan. Berdaulatlah ya Roh Kudus, supaya yang nampak besar hanya Engkau saja. Engkau saja yang ambil alih, Engkau saja yang berkuasa, supaya kami pulang beda dengan kami datang. Kami pulang dengan penuh kemenangan ini daripada Allah. Kami menikmati rasa cukup. Kami tahu Tuhan, semuanya itu kembali untuk hormat dan kemuliaan Allah. Kami tinggalkan segala perkara yang menyulitkan itu di depan. Kami tolak segala intimidasi, kuasa setan, kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami memulaikan ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam satu nama yang hebat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tak berdiri, kita berpujian. Kaulah Tuhanku. Haleluya, Yesus. Amin. Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang layak kami pujian dan sembah, Tuhan Yesus. Oh
Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian Tuhanku Maha Besar. Amen. Thank
percaya itu semua karena berkat pengalaman yang tidak pernah dalam nama Yesus. Pada saat ini kami memberikan kesempatan Tuhan dan memberkati setiap kakak Mary memberikan kalimat Tuhan untuk membawa segala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan kami. Sampai kita semua bangkit berdiri. Kasih-Mu yang sungguh besar.
kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau Roh Kudus, mengurapi setiap hati kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biar kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Menjadikan hati kami Tuhan menjadi tempat firman-Mu untuk bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar memberitakan firman-Mu dengan urapan yang daripada Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan kepada. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik buat kehidupan kita semua hari ini. Bersyukur kita kepada Tuhan, kita bisa beribadah, memuji dia Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk bisa melayani Tuhan hari ini. Mari kita akan melihat Alkitab kita dalam buku Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang pertama. Puji Tuhan. Ini ayat hafalan buat anak sekolah minggu ya. Saya rasa semua sudah tahu ayat ini. Tapi tidak mengapa, mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Dan kita akan baca ayat ini bersama-sama dari kata Yohanes. Puji Tuhan. 2, 3. Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi apa yang kita pegang ini, apa yang tertulis di dalamnya adalah firman Tuhan, dan apa yang kita baca adalah Allah sendiri. Saudara, inilah yang diingatkan Tuhan atas kehidupan kita bersama, bahwa firman itu adalah Allah. Bahkan di dalam ayat yang ke-14 di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dari ayat ini kita sama-sama mengerti siapa firman itu. Tidak lain adalah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Firman yang kita baca setiap hari. Amin. Oh, enggak amin ini berarti enggak baca tiap hari nih. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita renungkan setiap saat, itu adalah firman yang kita baca dan kita renungkan. Allah di dalam pribadi Yesus yang kita baca. Jujur, yang hari ini datang suami istri ada? Yang suami istri? Suami istri? Ya, puji Tuhan. Saya menikah dengan istri saya tahun ini masuk tahun ke-25. Tapi nanti November. 25 tahun perjalanan. Dan saya bersyukur saudara, Tuhan taruh saya di tempat ini. Karena saya katakan dari tadi yang sesi pertama, saya pulang kampung, saya pulang rumah di sini. Tempat tidur saya di atas sana. Saya masih ingat. Nggak tahu masih ada nggak kamar di atas? Hah? Udah bagus? Oh, udah bagus katanya. Nggak kayak dulu ya. Waduh.
Kamar tidur pertama saudara, saya di sebelah sini. Sebelah kamar mandi dulu ada kamar mandi. Sebelah situ, itu ukuran 2x3, itu ditempati 3 orang. Tempati 3 orang. Satu saat teman saya Binsar, saya tidur di bawah saudara, karena Niki di atas, dia di bawah. Tiba-tiba dipanggil sama Om, dia langsung turun, injak perut saya saudara. Pengalaman saudara. Saudara, istri saya pun dulu adalah mantan pengerja di sini. Saya 5 tahun tinggal di sini bersama dengan keluarga hamba Tuhan. Istri saya 7 tahun. Dan salah satu pengajaran dari Bapak Ibu Gembala, sesama pengerja tidak boleh pacaran. Sesama pengerja dengan jemaat tidak boleh pacaran. Loh, kok bisa saya menikah dengan pengerja di sini? Saya sudah buka pelayanan 2 tahun di daerah Tangerang, baru saya minta sama Om untuk mendampingi. Jadi setelah saya buka pelayanan baru boleh. Nggak tahu peraturan masih berlaku kali ya? Masih berlaku. Saudara, 25 tahun 96 saya menikah, dan sampai hari ini saya boleh katakan, dan juga mungkin punya pengalaman suami istri yang hadir sampai saat ini, masih banyak belajar tentang pasangannya. Jujur, Bapak Ibu yang sudah menikah, kadang-kadang baru, oh iya rupanya dia begini. Kenapa saya bawa hal ini kepada saudara? Kita saja yang sudah berkeluarga, sudah mungkin ada yang 50 tahun, masih belum mengerti pasangannya 100%. Itu setiap hari, setiap waktu, setiap detik ada bersama-sama. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Makanya saudara, banyak orang tidak mengerti tentang Tuhan, meskipun dia sudah lama menjadi anak Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang kecewa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan oleh karena hal sepele, hal kecil. Sudah sekian lama melayani, sudah sekian lama, aduh, kok umurku udah segini belum dapat jodoh, udahlah ada yang lebih ini di seberang sana katanya. Kan ada lagu, di seberang sana air mata lenyaplah. Wah, berarti di sana air mata bisa lenyap katanya. Dia nyebrang di sana. Apa air mata bisa lenyap setelah dia meninggalkan Tuhan? Bukan lenyap, malah nangis darah dia. Bukan nangis darah, air mata lagi, nangis darah dia. Hari ini saya mau katakan kepada kita, firman Tuhan itu adalah Allah. Dan kita perlu mengerti tentang Tuhan lewat. Apa pernah saudara berkata kepada, atau mungkin bisa tunjukkan kepada saya waktu ke mall ketemu Tuhan Yesus di sana? Ada? Atau saya waktu ke pasar, Tuhan Yesus lagi belanja? Tidak. Tapi Yesus pernah berkata, berbahagialah dia yang percaya meskipun tidak. Ada beberapa orang yang dipercayakan Tuhan untuk bertemu muka dengan muka. Itu pengalaman pribadi yang luar biasa, dan itu tidak diberikan kepada setiap orang. Jadi jangan pernah saudara selesai ibadah ini, kata Pak Pendeta katanya harus berjumpa dengan Tuhan, saudara berdoa udah kecapean, ketiduran, malah mimpi yang enggak saudara. Bukannya Tuhan Yesus yang datang, malah yang lain yang datang saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan pagi hari ini, firman itu telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Kita mau belajar dari firman Tuhan itu. Dalam buku 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius 3 dari ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 jelas dikatakan begini.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang, sama-sama kita baca, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pribadi Yesus itu membentuk seseorang menjadi lebih baik lagi. Bukan kata orang, bukan kata si A, si B, si C, bukan. Hamba Tuhan hanya menyampaikan. Saya berdoa sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, izinkan Engkau sendiri yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Memang ucapan yang keluar dari mulut ini adalah yang keluar dari mulut pendeta Yakub. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, biarlah apa yang keluar itu semaunya Tuhan, sekehendaknya Tuhan, untuk bisa dimengerti oleh setiap jemaat Tuhan yang ada. Agar umat-umat Tuhan bertumbuh. Tadi saya katakan di sisi pertama, hendaklah engkau berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Lewat apa? Firman Tuhanlah yang menjadikan kita lebih baik lagi. Tadi dikatakan firman Tuhan dalam buku 2 Timotius tadi dikatakan yang pertama adalah bermanfaat untuk mengajar. Mengajar, kata mengajar berarti firman Tuhan itu bagaikan seorang guru. Saudara, saya selain sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, Tuhan percayakan saya untuk sudah masuk tahun ke-6 ini menjadi seorang guru di salah satu sekolah dari TK sampai kelas 6, SD kelas 1 sampai kelas 6 saya mengajar pendidikan agama. Ada banyak hal yang saya rasa, saudara, gak gampang jadi guru. Jadi hamba Tuhan itu lebih mudah dibanding jadi guru. Saya katakan seperti itu. Kalau hamba Tuhan belajar tetap sampaikan, apalagi kalau penginjil ya saudara, langsung ngomel, pak, hajar, habis, remak dosa, bongkar dosa. Tapi kalau guru, saudara, pelan-pelan ngomong, nggak bisa kenceng-kenceng. Apalagi yang saya ajar itu dari anak TK, dari playgroup sampai umur antara 11-12 tahun. Waduh, karakternya luar biasa. Mungkin di antara saudara ada yang jadi guru udah punya pengalaman bagaimana ngajar. Ada yang bilang ngajar SMA lebih mudah daripada ngajar TK. Saya mau katakan kepada saudara bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Guru memberikan yang terbaik buat murid-muridnya, menjadi contoh buat murid-muridnya. Satu saat saudara, saya melerai anak TK. Saya lerai, saudara, karena pertengkaran yang disebabkan oleh saya sendiri. Mungkin saudara bingung. Jadi saya begini, saudara. Ketika saya menyampaikan pelajaran firman Tuhan, saya katakan kepada anak-anak TK ini, anak-anak, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan, dan Dia ingin kita tidak boleh marah-marah. Jadi anak yang baik, sayang sama orang tua, sayang kepada keluarga. Siapa yang disayang sayang orang tua? Angkat tangan semua. Siapa yang disayang mama, sayang sayang papa? Tapi satu anak dia bilang begini, Pak, Papa nggak sayang. Katanya, waduh, kaget saya. Papa nggak sayang mama. Kaget saya. Loh, emangnya kenapa? Papa pukul mama, mama sampai nangis. Waduh, anak TK. Tapi yang satu lagi balas, enggak Pak, Papa baik, Mama yang galak, katanya. Bayangkan, dua anak bertengkar gara-gara perbuatan seorang bertengkar karena di rumahnya itu terjadi pertengkaran. Satu bilang papanya galak, marahin mama. Satu bilang papanya baik, mama yang galak.
Akhirnya dari situ saya bisa melihat, oh rupanya tugas guru mengajar. Saya katakan, ya sudah, kalau papa kamu galak, suka marahin mama, berdoa ya. Mama kamu juga yang galak, berdoa untuk mama kamu. Masih ada yang bapak ibu mamanya atau ibunya galak di sini? Udah enggak ya? Udah enggak ya? Amin. Amin. Udah enggak ya? Udah enggak bentak lagi kan istrinya? Udah enggak bentak lagi suaminya ya? Haleluya. Bermanfaat untuk mengajar, diajar. Dari sekian banyak murid, cuma satu yang juara kelas. Kenapa yang lain tidak juara kelas? Karena tidak memperhatikan dengan baik. Yang juara satu tidak ada 10 kan juara satu ya? Enggak ada. Meskipun muridnya 10 semuanya juara, enggak. Yang juara satu tetap satu. Yang diajar siapa? Gurunya sama, pelajarannya sama, bahannya sama, tapi daya terimanya, daya mengertinya beda. Tapi hari ini kita mau diajar sungguh-sungguh menjadi best of the best dari Tuhan. Amin. Yang kedua, firman Tuhan itu katanya bermanfaat apa? Untuk menyatakan kesalahan. Ini Yesus pernah berkata, jangan kamu bisa melihat balok di mata saudaramu, sedangkan selumbar di matamu kamu tidak. Selumbar, tahu saudara selumbar apa? Mungkin saudara kalau ada bilah bambu itu saudara dibelah begitu, ada yang tiba-tiba ada benang kecil halus, itu selumbar. Kecil, yang orang lain mungkin gak lihat, gak peduli. Tapi Yesus pernah berkata, kamu bisa melihat balok di mata saudaramu, tapi selumbar di matamu kamu tidak lihat. Berarti saudara, firman Tuhan itu saya mengambil satu gambaran bagaikan sebuah cermin di dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya akan percaya saudara, ketika saudara datang ke tempat ini, setidaknya ada cermin. Cerminan dulu kan, apalagi ibu-ibu, setengah jam belum tentu beres saudara. Itulah wanita. Jadi bapak-bapak, kalau ibu-ibu udah mandi, udah selesai ganti baju, duduk di depan cermin, jangan diomelin Pak Bu. Jangan, udah cepet, jangan. Malah karena kecepatannya, bisa yang satu ke kiri, yang satunya melintang sana, melintang sini. Diatur sedemikian rupa supaya apa? Rapi. Sudah sampai di gereja, puji Tuhan di sini nggak ada cermin. Saya yakin kalau ditaruh cermin, semua ngantri di cermin. Berarti nanti Eva siapin ya. Untuk apa? Supaya lebih rapi, lebih enak dipandang. Nah saudara, firman Tuhan yang kita dengar itu menjadikan kita hidup kita menjadi lebih baik lagi. Bukan cuma dilihat sama manusia, terlebih dilihat sama Tuhan. Amin. Amin saudara. Jadi jangan pernah marah ketika firman Tuhan keras kepada kita. Ini pendeta bongkar dosa saya. Enggak, saudara. Puji Tuhan kalau masih diingetin. Kalau sudah tidak ada yang bisa ngingetin lagi, bahaya. Mau kemana? Terserah. Saya kesini, bodoh amat. Aduh. Hidupnya udah. Mau pulang jam berapa? Bodoh amat. Mau pulang pagi, pulang siang, nggak pulang juga nggak apa-apa. Berarti dia disayang nggak? Oh nggak disayang dia. Tapi kalau seorang anak ketika disayang, saudara, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan ada seorang orang tua sesi pertama. Biasa ada beberapa anak muda selesai ibadah, kadang-kadang ngobrol atau ada pelayanan sampai malam, bahkan nginap di pastori. Itu baik, saya juga pernah dulu pengalaman di GPD Jalan Mangga itu, saya gereja di Jalan Mangga. Itu pun saya seperti itu. Kalau udah, apalagi kalau ada acara khusus udah sampai jam 12, jam 1 malam baru pulang.
Biasanya begitu, atur meja lah, atur kursi lah, ada yang inilah, ada yang itu, pokoknya ada aja yang dikerjain. Tapi orang tua perlu memberitahu. Di mana? Di pastori. Itu pun terjadi di jemaat yang kami layani. Kadang-kadang anak-anak muda selesai ibadah pemuda jam 9, paling setengah 9 atau jam 9 malam. Itu sampai jam 11, setengah 12 masih ada. Terus orang tuanya telepon, "Ada di mana?" "Ada di gereja, Pak." "Oh ya sudah." Karena disayang. Justru itu saudara, hari ini kita perlu bercermin di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Cermin di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Ada kata perbaiki. Saya ambil satu kesimpulan di sini. Firman Tuhan itu bagaikan bengkel dalam hidup kita. Amin. Pengalaman saudara mungkin Efra punya. Ini pengalaman Efra. Dan itu menjadi satu perhatian. Berapa waktu yang lalu saudara, Bapak Ibu Gembala keluar gitu dari tol lewat Pelumpang. Tiba-tiba pas begitu dibelokkan Pelumpang situ, kalau sekarang kan bisa langsung ya, kalau saya muter kan biasa belok. Pas putaran begitu tiba-tiba langsung berhenti dan tiba-tiba ada ban yang jalan. Ibu Gembala bilang, "Itu ban siapa?" Jalan sendiri. Rupanya tanpa disadari mobil yang dikendarai lepas, bannya jalan. Pernah ingat ya kejadian itu? Pas belokan, blek, ada ban satu jalan ke sendiri. Rupanya bautnya kurang kencang. Perlu ke bengkel atau perlu diperbaiki. Kadang-kadang kita lost control, saudara. Betul apa iya? Tanpa kita sadari, begitu sadar, oh iya, ini kan nggak boleh ya Tuhan ya. Tapi sudahlah, tanggung Tuhan, terusin aja kan, begitu. Kita perlu firman Tuhan yang mengingatkan hidup kita. Kita perlu diperbaiki. Ada mungkin baut-baut yang perlu dikencengin, mungkin ada oli yang harus diganti. Udah 1 tahun nggak pernah diganti, jalan terus, akhirnya rugi besar. Nah, firman Tuhan itulah yang sanggup membuat kita lebih baik lagi. Haleluya, haleluya. Mau diperbaiki sama Tuhan? Aduh, kalau bicara perbaiki Tuhan, janganlah sakit. Sakit, saudara, sakit kalau diperbaiki sama Tuhan. Tapi itu membuat kita menjadi lebih baik lagi di mata Tuhan. Yang keempat, firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Saya mengambil satu gambaran firman Tuhan itu bagaikan air di dalam hidup kita. Air. Salah satu fungsi air adalah untuk membersihkan. Amin. Orang bisa saja tahan lapar, tapi tidak bisa tahan haus. Inilah kita, saudara. Inilah kita. Firman Tuhan itulah yang betul-betul ingin memperbaiki hidup kita. Dibersihkan dari kotoran-kotoran. Tanpa kita sadari. Makanya saudara, saya sebenarnya kalau membaca di dalam buku Efesus pasal yang ke-6, di situ dikatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa yang ada di udara.
penguasa di udara. Coba saudara tarik nafas, 1, 2, 3. Keluarin. Tarik lagi. Masih ada? Masih? Berarti kita masih hidup. Nah, hidup kita perlu udara. Saya membaca ayat itu, saudara, saya katakan, Tuhan tolong kami. Saya baca itu merinding ayat itu. Saya benar-benar, Tuhan tolong kami, Tuhan. Buku Efesus mengatakan bahwa kita melawan penguasa, bukan melawan kuasa darah dan daging, tapi melawan penguasa yang ada di udara. Tanpa kita sadari, setiap kali tarikan nafas yang kita hembuskan atau kita tarik, saudara, ada pengaruh kuasa gelap yang masuk dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, menghirup ada. Makanya kita perlu penyucian daripada Tuhan. Amin. Makanya saudara, tanpa banyak orang yang meskipun sudah di dalam Tuhan, dia tidak bisa bedakan antara istrinya sendiri dengan istri orang lain, antara uangnya dengan uang orang lain. Dia tidak bisa bedakan. Kenapa? Karena itu, saudara, dia tidak bisa, hidupnya itu kotor, hidupnya itu jauh daripada Tuhan, perlu dibersihkan oleh Tuhan, perlu masuk bengkelnya Tuhan, perlu diajar oleh Tuhan, dan dia perlu bercermin bahwa dia salah di hadapan Tuhan, dan perlu pertobatan dalam Tuhan. Itulah saudara, hari ini kita perlu kuasa Tuhan. Makanya di dalam buku Yohanes pasal yang kelima, 15 ayat yang kelima, jadilah engkau di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita perlu firman Tuhan. Amin. Kita perlu firman Tuhan. Katakan, saya perlu firman. Sekali lagi katakan dengan sungguh, saya perlu firman. Amin. Mulai saat ini saudara, jangan cuma hari Minggu saudara bawa Alkitab, atau mungkin sekarang sudah bukan zamannya lagi Alkitab katanya. Ada yang ada istilahnya bukan lagi kitab suci, tapi HP suci, saudara. Itu tidak salah. Tapi di jemaat kami, saudara, jemaat saya katakan alangkah baiknya bawa Alkitab. Kadang-kadang pernah kejadian saudara, lagi sementara lagi ibadah, lagi baca Alkitab, lupa di silent atau bagaimana, dia bunyi. Udah gitu saudara telepon lagi. Ya ntar ya, saya lagi kebaktian nih. Ya ampun. Saudara, kita perlu kuasa firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Ya. Di depan kita ada perjamuan Tuhan. Persiapkan hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari sejumlah kita bangkit berdiri bersama. Kita nyanyi satu pujian di hadapan Tuhan. Ku tetap cinta, Lalai tetap cinta, dan firman Tuhan terus kita perhatikan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap
mempersiapkan hidup kita menerima berkat dan anugerah Tuhan. Haleluya. Kita angkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan tinggi ke atas. Kita dengar firman Allah. Demikian sebab apa yang telah kau terima daripada Tuhan, kau terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada tubuh Tuhan, tubuh yang telah diserahkan di atas kayu salib untuk menebus kami. Dan kami akan makan, dan dia akan masuk dalam kehidupan kami, memperbaharui kehidupan kami. Kami terima tubuh Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat cawan tinggi ke atas, mendengar firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, kalau ada perjanjian baru yang ditarik oleh darahku, perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada darah perjanjian, darah yang sudah tertumpah di atas kayu salib menebus kehidupan kami, dan lewat bilur-bilur penyakit-penyakit kami disembuhkan. Dan hari ini Tuhan kami akan minum, termasuk dalam kehidupan kami mengalir bagaikan sungai air hidup di dalam kehidupan kami. Kami terima darah perjanjian di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami menerima mujizat yang datangnya daripadamu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan jalan keluar. Allah beri yang terbaik buat hidup kami hari ini. Dan kami pulang membawa berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bersyukurlah kami di hadapan-Mu. Terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di bawah kita ada hari ini, selalu kita semua untuk berdiri, kita angkat pujian, menyanyi pujian bagi Tuhan. Akhir ibadah saat siang hari ini, kami semua umat-umat-Mu boleh diberkati oleh Tuhan
kami semua umat-umat-Mu boleh menerima anugerah yang daripada Engkau sepanjang minggu yang akan berlangsung. Kami percaya firman Tuhan menjadi bekal untuk kerohanian kami. Kami tak melekat kepada Tuhan. Kami tak boleh bergaul karib dengan Tuhan, sebab di dalam Engkau sajalah kami memperoleh keberhasilan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yakub yang sudah menyemaikan benih firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh menjadi kehidupan buat kami umat-umat yang hadir pada saat pagi hari ini. Berkati dalam pelayanan yang ada, berkati bersama dengan keluarga yang ada, supaya semua boleh ada dalam keadaan yang baik, karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memimpin. Pakai lebih jauh Tuhan hamba-Mu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, dimanapun dia boleh berada dalam melayani akan Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan yang memberkati baik hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak yang ada, bahkan keluarga besar yang ada. Tuhan yang menyehatkan semua, Tuhan yang tolong semua di dalam segala permasalahan yang mereka hadapi. Mereka boleh tetap tegar, tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapak. Kami ingat juga akan Bapak Gembala, Ibu Gembala saat ini masih ada di Minahasaraya. Mari Tuhan tolong, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik, jauhkan Tuhan dari segala rancangan-rancangan orang yang tidak baik, supaya pelayanan mereka boleh berhasil, baik melalui pemerintah daerah setempat, bupati-bupati yang ada, melalui sekolah-sekolah habitat yang ada, melalui sidang Jumat yang ada di sana. Biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kesehatan yang prima, terlebih urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai pelayanan Bapak Ibu Gembala. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh umat-umat-Mu hadir. Biarlah pada hari ini boleh menerima berkat yang daripada Engkau di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan buat usaha mata pencarian mereka berhasil. Anak-anak yang ada dalam pendidikan, Tuhan juga berikan kecerdasan, hikmat untuk mereka juga boleh sukses di dalam pendidikan, di dalam sekolah, di dalam kuliah mereka. Tuhan yang akan tolong dalam hal pendanaan pendidikan yang ada, supaya semua dapat tersedia dengan baik. Nama Tuhan dibesarkan. Terima kasih Bapak. Kami percaya keluar masuk tempat tetap dijaga oleh Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, Tuhan juga yang menjaga mereka, supaya mereka bersama keluarga masing-masing tetap ada dalam keadaan yang baik karena pertolongan daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemerintahan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan tolong program vaksinasi yang masih berlangsung. Tuhan juga tolong target-target yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, semua bisa berhasil dengan baik, dan Tuhan yang akan tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya hanya Tuhanlah yang bisa memberikan keberhasilan untuk angka dari wabah pandemi yang ada boleh semakin ditekan pada tiap-tiap harinya, boleh semakin menurun untuk angka-angka penularan yang sampai tidak ada lagi yang tertular, sampai pandemi boleh berakhir daripada dunia Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami percaya hanya Tuhanlah yang bisa memberikan keberhasilan, hanya Tuhanlah tempat kami bersandar berharap. Terima kasih. Saat sebentar, mari saudaraku, jemaat Tuhan yang ada, kita mau membuka hati kita, mengangkat tangan kita ke atas untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, saat siang hari ini, sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami diberkati oleh Tuhan. Kami boleh membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai hari ini, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Haleluya.